Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang ancaman disintegrasi bangsa tahun 1948 sampai 1965. A. Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Latar belakangnya, tanggal 29 Januari 1948, Kabinet Amir Syarifuddin jatuh pasca perundingan Renville. Amir Syarifuddin menghimpun kekuatan golongan kiri dan komunis membentuk Front Demokratif Rakyat atau FDR. FDR bertambah kuat dengan kehadiran musuh dari Uni Soviet. Tanggal 18 September 1948, berdirinya Soviet Republik Indonesia di Madiun. Pemberontakan dan pengacauan PKI semakin meningkat di Madiun dan Surakarta. Peristiwa akhir. Untuk menumpas PKI, pemerintah RI menugaskan Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono, Panglima Divisi Jawa Tengah dan Timur. 30 September 1948, Madiun direbut kembali oleh TNI dan musuh tertembak mati, dan Amir Syarifuddin ditangkap, kemudian ditembak mati. B. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. APRA dipimpin oleh Raymond Westerling, mantan Kapten Tentara KNIL. Tanggal 23 Januari tahun 1950, APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil dengan kekuatan 800 personel menyerbu kota Bandung. Tanggal 23 Januari tahun 1950, RIS mengirimkan angkatan perang ke Bandung dan akhirnya mendesak APRA bergerak menuju Jakarta. Gerakan APRA ternyata mendapat dukungan dari Sultan Hamid II. C. Pemberontakan Andi Aziz. Tanggal 15 April tahun 1950, Andi Aziz bersama pasukannya menyerang dan berhasil menguasai markas TNI di Makassar. Tanggal 18 April tahun 1950, Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Andi Aziz terlambat melapor sehingga ia tertangkap dan diadili. D. Republik Maluku Selatan. Tanggal 25 April tahun 1950, Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumukil memproklamasikan Republik Maluku Selatan di Ambon. Upaya perdamaian dilakukan oleh pemerintah melalui Dr. Lemina, namun ditolak oleh Soumukil sehingga pemerintah melakukan agresi militer. Tanggal 14 Juli tahun 1950, APRIS mulai menumpas pemberontakan RMS dan Gerakan Operasi Militer 3 dan akhirnya Ambon berhasil dikuasai kembali. E. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia tahun 1949. 1. Jawa Barat. Tidak sejalan dengan pemerintah RI ketika terjadi perundingan Renville yang merugikan Indonesia, tanggal 7 Agustus 1949, SM Kartosuwiryo kan berdirinya Negara Islam Indonesia. Januari tahun 1949 terjadi kontak senjata pertama kali oleh DI atau TII dengan TNI. 2. Jawa Tengah. Tanggal 23 Agustus 1949, Amir Fattah memproklamasikan berdirinya Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia di Tegal. Amir Fattah menyatakan bergabung dengan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia Jawa Barat pimpinan Kartosuwiryo. 3. Sulawesi Selatan. Komando Gerilya Sulawesi Selatan KGSS ditolak pemerintah masuk ke dalam Brigade Hasanuddin. 4. Aceh. Daud Bereh memproklamasikan diri bahwa Aceh merupakan bagian dari Negara Islam Indonesia untuk memulihkan keamanan atas Prakasa Panglima. Penumpasannya, tanggal 27 Agustus 1949, Operasi Militer Taktik Pagar Betis dan Operasi Tempur Bharatayuda
untuk menumpas dan mempersempit ruang gerak DI atau TII. F. PRRI atau Permesta. Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Kolonel D.J. Somba menyatakan memutus hubungan Sulawesi Utara dan Tengah dengan pemerintah pusat. Operasi militer 17 Agustus dan Operasi Merdeka dilakukan untuk memulihkan keamanan. Tanggal 29 Mei 1961, Ahmad Hussein menyerahkan diri. Yang terakhir, Gerakan 30 September. Partai Komunis Indonesia dipimpin oleh D.N. Aidit sebagai salah satu dari 4 partai besar dalam pemilu 1955. PKI semakin agresif, mulai melancarkan propaganda yang bersifat memusuhi lawan-lawan politiknya. Tahun 1965, karena dinilai sebagai penghambat, PKI melancarkan fitnah bahwa Angkatan Darat akan melancarkan kudeta pada 5 Oktober 1965. Gerakan 30 SPKI dipimpin oleh Letkol Untung Sutopo untuk menculik para jenderal dan perwira tinggi Angkatan Darat. PKI juga mengadakan pembunuhan perwira dan petinggi TNI di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Inilah pahlawan revolusi korban keganasan PKI. Ingat kata-kata Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.